Halo semua, kenalin aku John Baptista Padangrino dengan ujung NIM 071. Aku Luvita dengan ujung NIM 008. Saya Rama Aditya dengan ujung NIM 078. Saya Kaila Salsabila dengan ujung NIM 034. Saya Eram Zaki dengan ujung NIM 070. So, pada kesempatan ini Kami akan membahas Liquids with granular solids. Solid suspension, mass transfer, and dissolution. So, without any further ado, let's check this out. Oke, sebelum membahas tentang solid suspension, mass transfer, and dissolution, kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait mixing and agitation. Jadi, mixing atau pencampuran adalah proses distribusi acak dari dua atau lebih fase yang awalnya terpisah, sehingga tercapai penyebaran yang merata di dalam dan di antara masing-masing fase. Tujuan mixing adalah untuk homogenisasi campuran, memfasilitasi perpindahan massa dan panas, serta membentuk produk akhir dengan sifat yang diinginkan. Untuk metode mixing yang umum digunakan sendiri diantaranya adalah mixing mekanis, mixing pneumatik, mixing hidrolik, dan mixing statis. Untuk apa sih kita perlu belajar tentang mixing? Ternyata pengaplikasian mixing ini sangat penting dalam berbagai industri seperti industri makanan, industri farmasi, dan industri kimia. Selanjutnya masuk ke pembahasan agitation. Apa sih agitation itu? Agitation atau pengadukan adalah proses mekanis yang digunakan untuk meningkatkan pencampuran dengan memberikan energi ke dalam fluida sehingga terjadi lebih banyak interaksi pada fluida. Tujuan pengadukan diantaranya mencegah pengendapan partikel padat dalam cairan, menjaga partikel padat tersuspensi dalam cairan, meningkatkan laju pemindahan massa dan panas, serta menjaga keseragaman suhu dan konsentrasi campuran dalam sistem. Agitator yang umum digunakan di industri diantaranya yaitu 1. Impeller, turbin, propeller, dan pedal. Setelah mengetahui mengenai mixing and agitation, kita bisa lanjut menuju penjelasan solid suspension. Solid suspension adalah campuran heterogen antara solid dan zat lain, di mana masing-masing partikelnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Liquid with granular solid berarti adalah campuran di mana solid berbentuk granular atau butiran tersuspensi di dalam suatu liquid. Contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah lumpur atau muddy water, di mana tanah tersuspensi di dalam air. Selanjutnya adalah mass transfer. Pada mixing liquid dan granular solid, mass transfer terjadi dalam dua mekanisme, yaitu adveksi dan difusi. Adveksi merupakan perpindahan suatu substansi karena adanya pergerakan bulk dari suatu fluida. Adveksi terjadi jika ada aliran fluida akibat pengadukan, gravitasi, atau perbedaan tekanan. Sedangkan difusi adalah perpindahan massa yang terjadi akibat gradien konsentrasi, yaitu perbedaan konsentrasi antara suatu lokasi dengan lokasi lain dalam sistem. Mekanisme adveksi terjadi dengan cara molekul padatan granular terbawa oleh cairan dan tersebar ke seluruh sistem dengan cepat akibat adanya pergerakan dari liquid. Adveksi terjadi ketika adanya agitator dan baffle yang menyebabkan aliran turbulen sehingga distribusi partikel granular lebih cepat. Semakin tinggi kecepatan aliran, maka akan semakin besar perpindahan massa yang terjadi. Proses difusi terjadi ketika terdapat perbedaan konsentrasi padatan dalam cairan pada suatu titik dengan titik lainnya. Padatan granular yang tercampur dalam cairan akan bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi mass transfer antara lain geometri dari vessel, jumlah baffle, desain agitator, kecepatan pengadukan, dan viskositas dari cairan. Selanjutnya adalah dissolution. Dissolution adalah proses pelarutan suatu zat solut dalam pelarut solvent untuk membentuk larutan homogen. Proses ini sering melibatkan agitasi ataupun mixing untuk mempercepat perpindahan massa dan meningkatkan efisiensi pelarutan. Dalam sistem yang teraduk, penggunaan impeller seperti propeller ataupun turbin dapat membantu menciptakan kondisi aliran yang optimal. Selain itu, keberadaan baffle diperlukan untuk mencegah terbentuknya vortex dan draft tube digunakan untuk mengarahkan aliran dalam tangki agar dissolution menjadi lebih merata. Dissolution juga dapat terjadi dalam berbagai kombinasi fase, seperti pencampuran cairan dengan cairan dalam proses emulsifikasi atau dispersi, serta pelarutan padatan dalam cairan, seperti pelarutan garam dalam air. Efisiensi dissolution dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain ukuran partikel solut, suhu, polaritas solvent dan solut, kejenuhan larutan, serta jenis solvent yang digunakan.
Selain itu, desain tangki, kecepatan pengadukan, dan pemilihan jenis katalis juga berperan penting dalam menentukan efektivitas dissolution. Dalam industri, dissolution banyak digunakan dalam formulasi farmasi, industri kimia dan pangan, serta bidang-bidang lainnya seperti industri cat, kosmetik, dan pengolahan limbah, di mana efisiensi pelarutan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk akhir. Berikutnya diberikan sebuah contoh soal. Untuk soalnya itu dapat dilihat dan dibaca pada layar. Yang ditanya dari soal tersebut adalah berapa bilangan Reynolds number dan berapa daya yang diperlukan untuk mengoperasikan mixer. Pertama, untuk mencari bilangan Reynolds number, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kecepatan putar turbin atau N dalam second, dengan cara membagi 90 rpm dibagi 60 second. Didapatkan N dalam second itu 1,5 rps. Lalu untuk mencari bilangan Reynolds number, kita menggunakan persamaan D kuadrat dikali N dikali densitas dibagi viskositas. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui dalam persamaan tersebut dan didapatkan bilangan Reynolds number-nya sebesar 5,21. Selanjutnya, untuk mencari daya yang diperlukan untuk mengoperasikan mixer, kita menggunakan persamaan power number, yaitu NP sama dengan P dibagi N pangkat 3 dikali D pangkat 5 dikali densitas. Karena kita mau mencari daya atau P, maka persamaannya menjadi P sama dengan NP dikali N pangkat 3 dikali D pangkat 5 dikali densitas. Substitusi nilai-nilainya dan didapatkan daya yang diperlukan untuk mengoperasikan mixer sebesar 3390,72 watt atau sama dengan 3,3972 kW. Oke, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. And see you on the next time. Bye.